Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Faya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Dan mari kita jaga nikmat iman, nikmat Islam ini hingga maut menjemput kita, sehingga kita meninggal dalam posisi menjadi seorang beriman, menjadi orang Islam yang berserah diri kepada Allah, sekaligus dalam hati kita ada iman yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan sejati kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, Habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik yang terjadi pada Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari adalah seorang ahli hadis yang sangat terkenal dan sangat kesohor, dan para ulama mengakui kemampuan Imam Al-Bukhari dalam urusan hadis. Tersiar kabar bahwa beliau akan datang ke Baghdad, dan kemudian ulama-ulama yang ada di Baghdad saat itu membuat satu rencana untuk menguji kekuatan hafalan dari Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari. Terus kemudian mereka akan menghadirkan 100 hadis yang diacak sanad dan matannya. Jadi sanad, hadis itu ada sanad, ada matan ya. Diacak sanad dan matannya, dan kemudian untuk urusan ini diserahkan atau diwakilkan kepada 10 orang. Jadi masing-masing dari 10 orang itu, ya masing-masingnya akan menyampaikan 10 hadis yang diacak sanad dan matannya. Ya, terus kemudian di hadapan Imam Al-Bukhari. Dan kemudian ketika Imam Al-Bukhari sampai ke Baghdad, setelah disambut, para ulama ini kemudian berkumpul dan mereka melakukan pengujian seperti ini. Jadi ada tes kepada beliau. Nah, kemudian 10 orang dihadapkan, masing-masing menyampaikan hadis, ya 10 hadis, diacak sanad dan matannya. Orang pertama kemudian menyampaikan hadis, Imam Al-Bukhari mengatakan saya tidak tahu. Terus kemudian hadis demi hadis disampaikan, orang pertama, kedua, ketiga, keempat, Imam Al-Bukhari mengatakan saya tidak tahu. Beliau mengatakan tidak tahu dengan hadis itu. Ya, sampai kemudian orang yang ke-10 ya menyampaikan 10 hadis dan beliau tetap mengatakan saya tidak tahu. Ya, dan padahal hadis-hadis yang disampaikan boleh jadi terkenal, tapi memang diacak sanad dan matannya. Dan karena sanad dan matannya diacak, ya beliau merasa asing dengan hadis itu. Ya, terus kemudian beliau mengatakan tidak tahu. Ya, saya tidak tahu dengan hadis itu. Ya, terus kemudian setelah semuanya selesai, 10 orang itu menyampaikan 10 hadis, berarti semuanya totalnya berjumlah 100 hadis. Baru kemudian Imam Al-Bukhari mengoreksi sanad matan masing-masing dari orang-orang itu, hadis-hadis yang disampaikan oleh 10 orang itu. Jadi hadis itu matannya begini, tapi jalur periwayatannya tidak seperti itu, dari sini ya. An Abi Hurairah, an Ibnu Umar, an Ibnu Abbas, ya itu namanya matannya ya. Terus kemudian sampai dengan perawi yang terakhir. Ya, jadi ini yang dilakukan, dan 100 hadis itu dikoreksi semuanya. Ya, masing-masing dari 10 orang itu disampaikan hadisnya begini, matanya, jalur periwayatannya begini, yang seperti ini begini, dan itu semuanya tepat ya. 100 hadis itu disampaikan kepada 10 orang itu dikoreksi dengan cara tepat, dan itu sebuah tes yang sangat terkenal ya, luar biasa sekali. Ada seorang dites seperti itu. Dan kemudian yang lebih luar biasa lagi adalah Imam Al-Bukhari baru mendengar sekali saja, tapi kemudian ingat bahwa yang tadi menyampaikan begini-begini, yang ini menyampaikan begini-begini, ini menyampaikan begini-begini, meskipun diacak beliau bisa mengoreksinya. Ini diantara kisah yang cukup terkenal terjadi pada Imam Al-Bukhari. Ada banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini ya. Pelajaran yang pertama adalah tentang sosok dari Imam Al-Bukhari itu sendiri ya. Kita mengenal beliau disebut-sebut sebagai Syekh Al-Muhaddisin. Jadi syekhnya para ahli hadis. Jadi ahli hadis punya syekh, namanya siapa? Imam Al-Bukhari. Ya, kalau syekhnya Al-Mufassirin ya ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya. Jadi Imam Al-Bukhari ini memang dulu waktu kecil pernah buta. Imam Al-Bukhari waktu kecil itu pernah buta, dan kemudian suatu saat beliau senantiasa berdoa kepada Allah ya, juga ibunya, dan suatu saat beliau bermimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Al-Khalil. Dan kemudian setelah mimpi itu, paginya bangun-bangun itu
beliau penglihatannya sudah kembali. Jadi ini yang terjadi pada Imam Al-Bukhari. Nah, yang kisah seperti ini juga pernah terjadi misalnya dulu pada Nabiullah Yakub alaihissalam kan. Nabiullah Yakub alaihissalam itu karena begitu menderitanya ya, ditinggal oleh Nabi Yusuf, terus kemudian ada saudaranya ya Benyamin ya. Terus kemudian beliau akhirnya buta dan kemudian setelah akan bertemu dengan Nabi Yusuf, penglihatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti ini mereka kita ini, kisah seperti ini jadi hiburan sekaligus jadi penyemangat kita ya. Meskipun mungkin secara medis itu agak sulit ya, tapi senantiasa ada keajaiban. Jadi keajaiban itu senantiasa ada ya. Permasalahannya apakah kita termasuk orang-orang yang layak untuk menerima keajaiban itu ya. Ini yang pertama tentang sosok Imam Al-Bukhari. Jadi kecil beliau pernah buta, terus kemudian akhirnya bisa melihat kembali, dan beliau itu sangat giat untuk belajar hadis. Jadi sejak berada di madrasah, kalau istilah kita di SD gitu ya, beliau itu punya kelihayan yang luar biasa dalam urusan menghafal hadis. Memang Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan beliau daya hafal yang luar biasa. Maka berbagai macam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang Imam Al-Bukhari itu ketika beliau kecil ya, gurunya itu menyampaikan hadis ya. Biasa kalau kita di TPQ kan kadang-kadang ada hafalan hadis ya. Gurunya menyampaikan hadis, sanad matannya semuanya disampaikan, meriwayatkan, terus kemudian santri-santri yang lain, murid-murid yang lain itu nyatat. Tapi kemudian Imam Al-Bukhari tidak mencatat ya. Jadi dia satu-satunya tidak mencatat. Dan karena tidak mencatat diperhatikan juga oleh gurunya kan. Dan kemudian gurunya mungkin merasa agak marah, terus kemudian disuruh maju, disuruh untuk mengulangi hadis yang sudah disampaikan, yang sudah dicatat oleh teman-temannya, sementara dianya tidak mencatat. Dan ternyata setelah itu di depan kelas ya, kalau istilah kita di depan kelas disuruh ngulangi, dan ternyata beliau bisa menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh gurunya tadi dan dicatat oleh teman-temannya sangat lancar ya, sebagaimana kalau kita lancarnya kita membaca surat Al-Ikhlas itu lancar jaya. Yang terjadi sebegitu. Karena itu ya, karena metode orang barangkali beda-beda. Kalau kita menjadi seorang guru, menjadi seorang dai ya, jadi seorang mubaligh atau menjadi seorang pendidik yang melihat yang lain-lain pada nyatat, kemudian ada yang tidak nyatat, kita jangan buru-buru mengatakan dia malas. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia hafalan yang luar biasa kepada orang itu. Boleh jadi ya. Jadi ini yang terjadi pada Imam Al-Bukhari. Memang beliau punya daya hafal yang luar biasa, dan kemudian beliau punya sejumlah kitab ya, punya mengarang banyak kitab ya, diantaranya ada Adabul Mufrad yang berisi masalah adab, kemudian ada kitab tarikh ya, kemudian juga yang paling terkenal tentu saja adalah kitab Sahih ya, Sahih Jami, yang kemudian sering disebut sebagai kitab Sahih Al-Bukhari ya. Kitab Sahih Al-Bukhari itu oleh para ulama disebut sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i mengatakan bahwa kitab Al-Muwatta itu kitab paling sahih setelah Al-Quran, karena memang pada masa itu belum ada kitab Sahih Bukhari, karena mereka memang berbeda beberapa generasi. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, kisah ini sebenarnya menunjukkan tentang daya hafal dari Imam Al-Bukhari yang luar biasa ya. Beliau memang dikenal sebagai imam ahli hadis ya, bermadzhab Syafi'i ya, karena itu sering disebut Imam Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Beliau punya hafal yang luar biasa, dan memang pernah berkata bahwa saya itu hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih. Ini ucapan dari beliau. Bayangkan 100.000 hadis yang sahih, dan kemudian ada 200.000 hadis yang tidak sahih. Dihafal oleh beliau sanad dan matannya. Sebagian kita kadang-kadang dulu sering mengatakan bahwa menghafal itu perkara yang mudah. Ya, yang sulit itu memahami. Ya, yang seperti ini tidak selalu benar, karena kalau menghafal itu mudah, ya, maka mungkin semua orang, semua umat Islam itu hafal Al-Quran. Tapi kan kenyataannya tidak semuanya hafal Al-Quran. Paling hafal hanya beberapa surat-surat saja ya. Atau misalnya kalau memang menghafal itu benar-benar mudah, maka mungkin semua umat Islam itu banyak hafal ya kitab-kitab hadis Bukhari, Sahih Al-Bukhari ya, Sahih Muslim dan lain-lain. Tapi kan kenyataannya hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang pilihan saja yang bisa hafal dengan kitab-kitab seperti itu. Ya, jadi memang menghafal itu bukan perkara yang mudah. Itu perlu kesungguhan hati, perlu kebersihan hati juga. Ya, suatu saat Imam Asy-Syafi'i datang kepada gurunya Imam Malik ya, dan akan menyampaikan, akan setor hafalan ya, setor hafalan hadis ya. Apa yang terjadi ketika sampai di depan Imam Malik ya, Imam Syafi'i ternyata lupa ya apa-apa yang tadi
yang tadinya sudah hafal dan mau disampaikan ternyata beliau itu lupa. Sampai kemudian beliau bingung. Kemudian Imam Malik gurunya tersenyum, kemudian mengatakan, coba diingat-ingat dari rumah sampai ke sini kira-kira engkau melihat apa. Kemudian diingat-ingat ya. Oh ternyata kayaknya tadi saya lewat pasar, ya lewat pasar kemudian ada angin berhembus yang cukup kencang dan tidak sengaja ada muslimah yang tersingkap pakaiannya, ya beliau melihat kaki seorang muslimah, ya mungkin itu gara-gara itu kemudian kok hilang hafalanmu. Jadi ini yang terjadi pada Imam Syafi'i ketika masih menuntut ilmu kepada Imam Malik. Jadi memang kalau urusan ilmu-ilmu dunia mungkin menghafal boleh jadi lebih mudah ya, tapi kalau urusan agama itu bukan cuma sekedar menghafal ya, harus ada kebersihan hati sehingga hafalannya tidak hilang. Ya, betapa banyak ada orang-orang yang tadinya itu hafal Quran atau hafal sebagian ayat-ayat Al-Quran terus kemudian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dengan ayat-ayat yang sudah dihafalnya ya. Jadi ini dalam urusan ilmu-ilmu agama ya tidak semudah bayangan orang. Itu kita perlu menghadirkan kebersihan hati. Ini tentang Imam Al-Bukhari. Pelajaran yang kedua adalah tentang kekuatan daya hafalnya yang luar biasa, dan semestinya kita sebagai seorang dai ya, atau bahkan kita sebagai seorang muslim biasa ya, kita juga memiliki semangat untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi selain kita menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an ya, karena itu semua adalah pegangan kehidupan bagi kita. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan adalah motivasi bagi kita untuk belajar ilmu hadis. Ya, ilmu hadis. Jadi kenapa kita perlu belajar ilmu hadis? Ya banyak alasan ya, diantaranya apa? Karena ilmu hadis ya itu bagian dari warisan atau wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Rasulullah sudah mewasiatkan dua hal ya, dua perkara yang ketika kita berpegang teguh padanya maka kita tidak akan tersesat. Apa itu? Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis atau sunnah. Jadi dua perkara ini kita pegang dengan kuat sehingga kemudian kita tidak tersesat meskipun ada fitnah Dajjal, meskipun ada fitnah yang lain-lain, fitnah dunia dan lain-lain ya. Tetapi kalau kita berpegang teguh pada Quran dan hadis atau Quran dan sunnah maka kita tidak akan tersesat. Termasuk kita perlu belajar mengkaji hadis itu karena apa? Karena memang sejarah hadis tidak sama dengan sejarah Al-Quran ya. Jadi kalau Al-Quran itu sudah selesai dicatat ya ketika Rasulullah masih hidup ya, hanya memang belum dibukukan ya. Pembukuan Al-Quran itu kan terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas saran dari siapa? Saran dari Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab melihat bahwa banyak para hufaz, para penghafal Al-Quran itu yang mati syahid ya dalam sejumlah peperangan untuk melawan nabi-nabi palsu ya. Dan kemudian hal itu membuat dirinya itu galau, membuat dirinya itu risau. Kemudian usul kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Tapi secara prinsip Al-Quran itu sudah selesai dicatat ketika Rasulullah wafat. Sedangkan hadis itu sebenarnya ada juga yang sudah pernah mencatatnya ketika Rasulullah masih hidup ya. Rasulullah masih hidup itu ada seorang sahabat ya, Abdullah bin Amr bin As ya, beliau itu mencatat setiap ucapan Rasul ya, dan sehingga kemudian orang-orang itu ada yang mengkritik beliau karena bagaimanapun Rasulullah itu juga manusia ya, kadang-kadang marah ya, kadang-kadang senang, kadang-kadang ya begitu. Terus kemudian ucapan mereka disampaikan kepada Rasulullah, kemudian beliau memberikan izin, catat saja ya apa-apa yang saya ucapkan tidak akan keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Jadi mau beliau bergurau, mau beliau marah, yang keluar dari beliau itu kebenaran. Ya, jadi bedanya dengan kita kalau lagi marah kan ucapannya sumpah serapah dan hal-hal yang tidak benar. Apalagi kalau kita sedang bergurau. Biasanya kita bergurau itu dengan mengarang cerita-cerita palsu. Untuk apa? Untuk menyenangkan mereka-mereka yang mendengar gurauan kita. Tapi kalau Rasulullah tidak ya. Jadi ada juga sebenarnya sahabat yang mencatat hadis ketika Rasulullah masih hidup. Tapi secara umum hadis itu baru dibukukan ya, dicatat ya, ketika Rasulullah sudah wafat ya, dimulai oleh Imam Az-Zuhri ya, terus kemudian oleh Imam Malik bin Anas ya. Jadi memang setelah beberapa tahun ya kemudian dicatat, dibukukan. Sementara Al-Quran itu semua selesai dicatat ketika Rasulullah masih hidup ya, ketika wafat sudah selesai pencatatan, tinggal pembukuan ya. Ini diantara alasan yang kedua, dan kita perlu belajar hadis ya, karena seperti ini sejarahnya ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kemudian kita perlu belajar hadis ya, karena apa? Karena memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin menyelewengkan hadis ya. Mereka membuat hadis-hadis palsu. Jadi hadis-hadis palsu itu sebenarnya penyebabnya banyak ya. Mungkin ada karena
masalah politik ya. Jadi ada yang mendukung Muawiyah, ada yang mendukung Ali, ada macam-macam. Kemudian di antara mereka ada pengikut-pengikut ya, kalau istilah kita ada buzzer-buzzer yang kemudian mereka-reka hadis palsu ya. Kita tahu ya di antara pendukungnya Ali bin Abi Thalib ada golongan Syiah, mereka itu sangat senang membuat hadis-hadis palsu ya. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada buzzer-buzzer, kalau istilah kita itu terjadi pada buzzer-buzzernya Muawiyah ya. Jadi mereka juga sama membuat hadis-hadis seperti itu, hadis-hadis palsu. Ada di antara mereka karena perseteruan madhab. Jadi ada sentimen antar madhab. Jadi ini misalnya ada pendukung fanatik dari madhab Syafi'i kemudian membuat hadis-hadis palsu untuk mentahbiskan madhabnya. Kemudian hal yang sama terjadi pada madhab yang lain ya. Jadi mereka membuat hadis-hadis palsu untuk meneguhkan kedudukan dari imamnya. Terus kemudian ada juga termasuk di antara hadis-hadis palsu itu dibuat ya, ada untuk merusak Islam. Kemudian juga ada hadis-hadis palsu dibuat untuk mendorong agar umat Islam melakukan amal-amal tertentu. Bayangkan. Jadi kadang-kadang ada niatan-niatan yang baik, tapi kemudian mereka membuat hadis-hadis palsu mengatasnamakan Nabi. Misalnya supaya umat Islam itu membaca surat tertentu, melakukan amal-amal tertentu, kemudian dibuat hadis-hadis palsu. Jadi ini tidak boleh ya, dan kita perlu belajar seperti ini supaya bisa menjaga diri kita sekaligus bisa menjaga umat, bisa menjaga agama kita. Ini pentingnya kita belajar hadis ya, dan ketika kita belajar hadis di sana itu ada sanad, ada matan ya. Sanad itu urut-urutan ini perawi, jalur perawinya ya. Dan kemudian ada matan. Dua-duanya sama penting. Ya, dua-duanya itu sama penting ya. Matan itu adalah ucapan dari Rasulullah SAW, sanad itu jalur periwayatan, dan dari jalur periwayatan itu kita menjadi tahu ya, jalur ilmu juga ya. Sanad ilmunya. Jadi Imam Bukhari ini gurunya siapa, kemudian Imam Malik gurunya siapa, kemudian Imam Muslim gurunya siapa. Jadi kita tahu jalur periwayatan atau sanad ilmunya ya. Sehingga dengan itu kita bisa menjaga agama kita. Dari mereka lah kemudian ilmu-ilmu diambil ya. Kalau kemudian kita mendengar ada ulama-ulama, katakanlah misalnya begitu, terus kemudian tidak berasal dari jalur ilmu ini, maka kita tidak perlu ambil. Ambil contoh misalnya orang-orang Syiah, mereka juga membuat hadis-hadis palsu yang ulama-ulamanya Syiah ini tidak sama dengan ulama-ulamanya Ahlus Sunnah, maka tidak perlu kita ambil. Ini contoh sederhana betapa sanad itu penting. Sanad itu bagian dari agama, dan kita mengambil dari sanad ulama yang terpercaya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.